Baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kembali lagi bersama saya dan bertemu lagi bersama saya Asih Evoria Imanda. Tentunya di program Dialog Khusus yang kita akan membahas berbagai macam tema yang menarik. Dan hari ini kita akan membahas tentang kebijakan pelaporan pemilik manfaat atau beneficial ownership. Pemirsa, transparansi menjadi hal yang paling dinanti. Melindungi investor dari korporasi, membantu instansi tanpa kepentingan pribadi. Namun tak khawatir lagi pemirsa, kita akan membahas dan mengenali beneficial ownership atau pemilik manfaat yang akan kita kupas tuntas bersama Bapak Syar Hasoloan Tamba sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada kantor wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan. Selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu. Oke, jadi kalau saya panggil Ibu, Bapak saya dipanggilnya Ibu gitu Pak ya? Iya. Kalau saya panggilnya Mas? Mbak boleh, Mbak juga boleh kan. Baik, apa kabar nih Pak Tamba? Ya, kabar baik-baik saja selama COVID ini kita. Tentu kita usahakan baik-baik saja. Luar ya biasa, kan? tentunya salam kita sehat. harus sehat. Betul. Kalau sehat kita bilang baik-baik kan begitu. Betul. Kalau kurang sehat ya kurang baik kan begitu ya. Ibu, kan? Jadi sekarang baik-baik saja dan Baik sehat saja. luar biasa ya. Ya. Semangatnya luar biasa sekali nih Pak Tamba nih. Apakah ada hal yang menarik hari ini Pak? Ada informasi-informasi yang membahagiakan hari ini? Ya, jelas. Saya rasa untuk Palembang sekarang ini sudah agak menurun ya. Mungkin COVID-nya ya. Itu yang Itu informasi yang sangat membuat membahagiakan saya ya. jadi bahagia sedikit kan gitu kan. Baik, baik. Daripada hari-hari kemarin ya. Dan tentunya kita tetap harus menjaga protokol kesehatan ya Pak. Walaupun menurun, protokol kesehatan harus tetap nomor 1. Sudah Ya, harus begitu ya. betul. Nah Pak, Pak Tamba, ini berarti udah 1 tahun 4 bulan di Sumatera Selatan, betul? Ya, kurang lebih kira-kira begitu. Sebelumnya di mana tuh Pak? Sebelumnya saya Kepala Divisi Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Bangka Belitung. Kalau 1 tahun 4 bulan di Palembang itu sudah sering dong ngirup cuko? Ya, kira-kira begitulah. Ibu, Udah ya. sering ya? Nah, tapi itu cuma intermezzo aja Pak sebelum kita kembali membahas tema kita hari ini, yaitu kebijakan pelaporan pemilik manfaat atau beneficial ownership. Ini kebijakan baru yang hadir di 2017, betul ya Pak ya? Iya. Tapi yang ingin saya tanyakan, latar belakang apa Pak adanya kebijakan baru ini? Latar belakang kebijakan baru ini adanya beneficial ownership. Ini adalah sebenarnya ini kita bisa lihat dari sejarah juga sih ya. Baik, sebenarnya. baik. Saya kalau melihat ini pernah dengar nggak Panama Papers yang dulu pernah terjadi atau terbongkarnya, ini maaf saya buka aja ya. Boleh, silakan Bapak. Terbongkarnya masalah penyimpanan aset kekayaan orang perorangan di sana gitu, ya kan? Nah itu dengan maksud hanya untuk menghilangkan pajak, pembayaran pajak dari suatu negara gitu kan. Nah, itu banyak pengusaha-pengusaha internasional menyimpan asetnya di sana. Sebenarnya begitu, ya kan? Nah, ini karena terbongkarnya yang sedemikian itu, ya kan? Wah, ini sangat risiko tinggi bagi suatu negara. Kenapa? Orang kaya yang punya aset itu sudah tidak bayar pajak lagi. Padahal negara ini juga maju karena adanya kesadaran masyarakat untuk bayar pajak. Betul. Kan begitu kan? Nah, itu bukan pajak saja. Termasuk adalah menghindari sesuatu aset untuk kepentingan pencucian uang, pendanaan teroris. Itu sebenarnya. Oleh karena itu pemerintah di tahun 2017 ya kan mulai menggalakkan ini. Ya. Nah, itu mereka itu selalu untuk menghilangkan pajak itu selalu melalui korporasi misalnya, suatu perusahaan, ya kan, nah, dibuatlah suatu perusahaan tapi dengan maksud ya menghilangkan pajak, sebenarnya begitu aja kira-kira, ya kan. Jadi Indonesia sejak tahun 2017
berupaya untuk masuk sebagai anggota Financial Action Task Force, ya, yang disebut FATF, yaitu suatu forum kerjasama antar negara yang bertujuan menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta hal lain yang mengancam sistem keuangan internasional. Nah, alhamdulillah Indonesia sejak Juni 2018 telah ditetapkan sebagai negara observe dalam FATF. Ya, kita masih sebagai negara observe saja, kita belum menjadi anggota, ya kan? Nah, sekarang kita ini bagaimana kita mencapai menjadi suatu negara yang ikut di dalam FATF tadi, ya kan? FATF itu terdiri dari 20 negara. Ya, persyaratannya sebagai kita negara anggota, ya, kita harus dilihat dulu kemampuan kita di dalam mengungkap, ya kan, aset-aset kepemilikan tadi yang disebut dengan beneficial ownership. Itu kira-kira. Itu berarti banyaknya isu yang berkembang tentang tidak adanya transparansi keuangan gitu ya, pencucian uang, terus itu terorisme dan lain-lain. Jadi berkembanglah kebijakan baru ini, yaitu beneficial ownership. Ya, betul begitu ya Pak ya. Nah, tapi tadi Bapak sempat bilang korporasi, ya, sempat bilang korporasi. Memang yang harus mendaftar beneficial ownership ini siapa saja Pak pelakunya? Jadi begini, ya, kekayaan perorangan, aset yang dimiliki oleh perorangan itu biasanya itu, ya kan, melalui, ya kan, melalui organisasi terorganisir, organisasi kecil lah misalnya itu, ya, itu merupakan organisasi berupa badan hukum misalnya. Sebenarnya bukan organisasi, tapi kekayaannya itu disalurkan melalui badan hukum sebenarnya. Itu fakta yang terjadi begitu, ya kan? Atau maupun yang bukan badan hukum, ya kan? Jadi contohnya melalui korporasi itu ya bisa melalui perseroan terbatas yang ada sekarang ini kan, atau yayasan, atau perkumpulan, atau koperasi, atau persekutuan komanditer, atau persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya. Nah, jadi melalui itu sebenarnya mereka ini, ya kan, aset kekayaannya disalurkan gitu. Betul. Hanya, ya kan, banyak orang tidak tahu, ya kan, dana dan saham siapa di situ, kan gitu. Ya. Jadi di dalam beneficial ownership ini, ya, itu sebenarnya bisa diketahui itu dana siapa, saham siapa sebenarnya yang ada di dalam perusahaan tadi. Jadi lebih terstruktur gitu ya Pak ya? Iya. Nah, selama ini kan tidak ketahuan, ya kan? Nah, sekarang harus dibongkar ini, ya kan? Nah, jadi dengan pengertian, ya kan? Nanti di situ bisa kelihatan siapa pemilik dana yang sebenarnya. Baik. Selama ini kan nggak tahu, wah ada perusahaan, ya kan, dia punya aset begini, ya kan. Tapi ditutup siapa pemilik dana dan saham itu. Nah, jadi kita ini sekarang menuju bagaimana ini supaya terbuka semua. Gitu. Itu kira-kira. Ini berarti dengan adanya BO ini hal yang sangat penting banget ya untuk korporasi yang ada. Oh jelas penting. Kenapa? Saya sudah sebutkan, ya kan, beneficial ownership, ya, itu sebenarnya bisa menjadi pisau bermata dua sebenarnya. Kenapa tuh Pak? Kalau itu dilakukan secara etikat baik, ya kan, itu dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat, terutama dalam pertumbuhan ekonomi pada sekarang ini. Tapi kalau ini tidak terbuka, yang saya bilang tadi kan pisau bermata dua. Kalau ini tidak terbuka, ini hanya dimiliki keuntungan oleh seseorang saja, ya kan? Ini dapat merugikan,
masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi, termasuk investasi asing atau investasi yang dibuat di sini, ini bisa tidak jelas, kan begitu kan? Nah ini dapat juga merusak sumber daya alam, termasuk pencemaran lingkungan dan sebagainya, ya kan? Di samping tadi merupakan pencucian uang dan pendanaan terorisme, itu kira-kira ini. Ya. Berarti permasalahan ini bukan permasalahan yang kaleng-kaleng ya, bukan permasalahan yang kecil. Dan ini sudah masif, makanya dibuat kebijakan baru di tahun 2017 dengan adanya BO. Iya. Nah, kalau dasar hukumnya Pak, sebelum kita membicarakan sanksi ya, sanksi apabila apabila ini ada korporasi yang masih melanggar. Nah, sebelum kita membahas sanksi, dasar hukumnya apa Pak tentang BO ini? Jadi kalau kita lihat dasar hukumnya ini, ini sebenarnya sudah ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Baik. Ya. Terus ada Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ya. Ketiga, Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Kemudian kemudian yang keempat, ada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 tahun 2017 tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris. Kemudian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 tahun 2019 tentang tata cara pengawasan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi. Keenam, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat yang disebut beneficial ownership atau BO dari korporasi. Dan satu lagi, Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor AU.UM.01/1239 tentang pengaduan pengawasan kepatuhan penerapan prinsip pengguna jasa dan pelaporan ke PPATK bagi notaris. Tuh. Ini luar biasa sekali Pak data yang Bapak sampaikan, informasi yang Bapak sampaikan. Tapi kita akan mengulik lebih, ini makin menarik ya Pak pembahasan kita. Dan kita akan mengulik lebih dalam lagi pemirsa, makanya jangan kemana-mana. Kalau bersama kami di Dialog Khusus bersama Kemenkumham.